Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertatap muka meskipun tidak langsung. Semoga Ananda semua diberikan kesehatan selalu dan keluarganya juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini Bu Reni mau memberikan video pembelajaran hanya sedikit saja, tidak banyak-banyak, untuk membantu anak-anak ibu belajar di rumah ya. Nah, untuk sekarang alhamdulillah kita sudah masuk subtema 2. Kemarin kita sudah belajar subtema 1 mengenai perbedaan cuaca. Nah, sekarang kita masuk ke dalam subtema 2 yaitu kegiatan pada musim kemarau. Nah, Bu Reni mau tanya dulu nih sebelumnya. Masih ingat nggak apa itu cuaca? Apa itu iklim? Oke, cuaca yang pertama nih Bu Reni kasih tahu kembali, cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi. Biasanya cuaca itu berlangsung tidak lama. Misal paginya hujan di Bekasi, ternyata di Jakartanya sedang cerah. Nah, atau kebalikannya, atau di Jakarta di daerah Durensawit paginya hujan, siangnya sudah cerah. Itu namanya perubahan cuaca. Sedangkan kalau iklim adalah kondisi atau keadaan perubahan rata-rata cuaca. Biasanya iklim itu berlangsung lama. Nah, sekarang Bu Reni mau tanya, di Indonesia punya berapa musim? Oke, di Indonesia hanya punya 2 musim saja. Yang pertama adalah musim kemarau dan yang kedua adalah musim penghujan. Oke, kita coba ulas dulu nih tentang musim kemarau seperti yang ada di subtema 2 ini. Apa sih itu musim kemarau? Biasanya musim kemarau ada pada bulan-bulan tertentu. Nah, biasanya musim kemarau itu ada di bulan-bulan seperti di bulan Maret, di bulan April, di bulan Mei, di bulan Juni, Juli, serta Agustus. Biasanya berlangsungnya hanya 6 bulan kurang lebih. Nah, selain musim kemarau, ternyata ada satu musim lagi di Indonesia yaitu penghujan atau musim hujan. Nah, biasanya musim hujan itu ada di bulan-bulan yang berakhiran dengan ber. Nah, ada bulan September, ada bulan Oktober, ada bulan November, ada bulan Desember, serta ada bulan Januari dan Februari. Nah, itu dia musim yang ada di Indonesia, hanya 2 ya. Ada musim kemarau dan hanya ada musim penghujan. Oke, sekarang kita mau coba buka halaman 57 ya, sambil dibuka bukunya ya. Nah, di halaman 57 ada teks mengenai musim kemarau. Di sana menceritakan di Indonesia memiliki 2 musim, tuh benar kan? Ada musim kemarau dan musim hujan. Langit tampak cerah, udara terasa panas, tubuh kita mulai berkeringat. Tandanya itu sudah musim kemarau. Karena apa? Mataharinya sangat terang, langitnya tampak biru dihiasi awan. Nah, pada saat musim kemarau, matahari terbenam biasanya berwarna jingga. Nah, benda-benda terlihat kemasan nih. Kalau anak ibu lihat di sore hari nih, warnanya warna orange seperti itu, orange kemerahan. Nah, pada malam harinya bulan bercahaya sangat indah, bintang-bintang berkelap-kelip cantik. Nah, inilah keadaan pada musim kemarau tuh. Biasanya berarti musim kemarau itu mataharinya terang benderang pada siang hari, pada sore hari berwarna jingga, serta malam harinya muncul bulan yang sangat indah bercahaya serta bintang-bintang yang berkelap-kelip. Nah, pada musim kemarau juga ada loh kejadian yang membuat manusia itu kesusahan. Kira-kira kejadian apa ya? Pada musim kemarau dapat menyebabkan kekeringan. Nah,
Karena kekeringan, akhirnya di lingkungan kita sulit mendapatkan air bersih. Para petani menjadi kering sawahnya, banyak tanaman yang mati, yang gagal karena kekurangan air, dan dia terkena cahaya matahari yang panas. Nah, berarti nih air penting nggak bagi kehidupan? Nah, iya betul, air sangat penting bagi kehidupan. Berarti kita harus menghemat air agar tidak kekeringan pada saat musim kemarau. Oke, sudah dibaca nanti ya sama mama papanya ya. Lalu lanjut nih, ternyata kegiatan yang dilakukan pada musim kemarau, bisa nggak sih kita melakukan sesuatu pada musim kemarau? Seperti kemarin pada musim sebelumnya, pada musim perubahan cuaca, di sana sudah dijelaskan sedikit kegiatan yang bisa dilakukan siang hari apa saja, kan ada di luar ruangan nih. Nah, Bu Reni mau tanya, kegiatan yang dilakukan untuk pada musim kemarau tuh apa sih? Catat ya, Bu Reni bantu untuk memberitahu. Nah, ini adalah kegiatan yang anak ibu bisa lakukan pada saat musim kemarau. Bu Reni bantu bacakan ya. Yang pertama, anak ibu bisa jalan-jalan ke pantai. Biasanya orang-orang pada musim kemarau memang lebih senang jalan ke pantai. Karena apa? Sekalian melakukan berjemur atau sekalian bermain air di pantai. Lalu yang kedua bisa bersepeda. Yang ketiga bisa berkebun. Yang keempat bisa bermain bola. Yang kelima bisa bermain layangan. Yang keenam bermain di taman. Dan mungkin anak ibu mau menambahkan lagi, boleh. Oke, nanti dicatat ya. Oke, sudah lanjut. Setelah mengetahui kegiatan yang dilakukan pada musim kemarau, Bu Reni mau minta anak ibu juga melihat teks halaman 58 nih. Bu Reni bantu bacakan ya. Saat musim kemarau telah tiba, matahari bersinar cerah. Ana, Rasti, dan Melani bermain di taman. Taman itu tidak jauh dari rumah Rasti. Di taman banyak teman telah menunggu. Ada Wayan, ada Ahmad, ada Togar. Mereka bermain bersama. Rasti dan teman-temannya asik bermain. Mereka menikmati cuaca di musim kemarau. Nih, Rasti berbicara seperti ini. Kamu sangat pandai bermain tapak gunung. Kakimu sangat kuat. Kamu bisa meloncat dengan satu kaki. Lalu Ana menjawab, wah, terima kasih Rasti. Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Nah, Rasti pun menjawab, Wayan tadi bermain bersama Ahmad ya? Bagaimana permainannya? Terus Ana pun menjawab, keseimbangan badan Ahmad sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan enggrang. Ia tidak pernah jatuh. Ahmad memang hebat. Nah, Rasti pun menjawab, setiap teman mempunyai kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga yang bermain enggrang. Terus Ana juga menjawab kembali, betul Rasti, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh iya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita bisa bisa belajar menari bersama di sana. Terus Rasti menjawab, ayo, asyik, kita bisa menari bersama. Nah, di sana ada teks ternyata mengenai Rasti dan Ana. Mereka bercakap mengenai kemampuan atau kepandaian temannya. Nah, anak ibu juga kan memiliki teman. Nah, berarti kita harus saling menghargai kelebihan orang lain atau kelebihan teman lain. Tidak boleh mengejek, karena setiap orang mempunyai kepandaian dan kemampuannya masing-masing. Oke, sudah. Lanjut di halaman 60. Di sana ada aturan di rumah. Nah, kembali lagi pada musim kemarau. Karena kita kesulitan air, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Salah satu contohnya adalah menghemat air. Nah, bagaimana sih cara menghemat air? Nah, di situ di dalam weekly Bu Reni sudah melampirkan teks aturan menghemat air di rumah.
anak ibu boleh menyalin ulang, nanti ditulis pada buku catatan tema ya. Di sana sudah Bu Reni kirimkan, nanti minta tolong bantuan mama papahnya saja. Oke, lanjut lagi di halaman 63. Wah, ternyata di sana ada Ahmad nih dan teman-temannya yang sedang bermain air. Oke, kita baca ya. Aktivitas di air. Pada musim kemarau, udara terasa panas. Kenapa udara terasa panas? Karena mataharinya sangat terang benderang di atas sana. Ahmad dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka berkeringat. Di dekat rumah Ahmad ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Tahu nggak anak ibu dangkal? Dangkal itu air sungainya itu lama-lama surut. Jadi anak ibu aman, tidak akan tenggelam kalau misalnya bermain di sungai seperti itu. Oke, lanjut. Air sungai kira-kira hanya sebatas betisnya Ahmad. Tuh, Ahmad dan teman-teman duduk di tepi sungai. Kemudian mereka bermain air. Mereka bermain air dengan kakinya. Mereka bermain sambil menyiramkan air ke badan. Badan mereka terasa segar. Wah, enak banget ya. Lagi panas, Ahmad dan teman-temannya bermain air. Tapi ingat, karena di sana itu air sungai, jadi tidak apa-apa. Tapi yang anak ibu tidak boleh gunakan untuk bermain air adalah air yang ada di dalam rumah. Karena apa? Persediaan air di setiap rumah itu kadang terbatas. Jadi anak ibu harus menghemat. Bagaimana caranya? Kembali lagi baca di lampiran yang Bu Reni berikan. Oke, setelah sudah, wah ternyata yang terakhir nih, anak ibu dapat tugas membuat kalimat tanggapan. Udah pernah belajar kan mengenai kalimat tanggapan? Di sana ada kalimat pujian. Ada beberapa kalimat pujian sampai nomor 10, ada 10 kalimat pujian. Nah, tugas anak ibu hari ini ialah memberikan tanggapan dari kalimat pujian tersebut ya. Contoh di nomor 1. Kamu berani sekali, kamu menyiram air ke badan. Terus tanggapannya, benar, dia berani sekali. Nah, itu tanggapan. Tanggapan boleh bebas. Ingat, Bu Reni pesan, yang Bu Reni minta adalah tanggapan ya nak. Kita sudah belajar, oke? Tanggapan adalah jawaban dari suatu kalimat, oke? Setelah sudah, boleh nanti hasil tugasnya tolong difotokan kepada Bu Reni sebagai bukti laporan home learning pada hari ini ya nak. Oke, sekian dari pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampaikan salam Bu Reni untuk orang tua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.